Saya dihubungi Pak Arif untuk sharing terkait topik ini. Jadi saya sebenarnya agak kaget juga, maksudnya apa yang mau saya sampaikan itu. Cuman kebetulan selama beberapa bulan terakhir ini saya sedang melakukan penelitian kecil-kecilan lah untuk tugas akhir saya dengan topik pelecehan seksual yang terjadi di pesantren. Jadi sebelum mungkin kita lebih jauh berbicara tentang hal-hal berbau seksual, mungkin ada baiknya kita lebih dekat mengenal objek dalam pembahasan ini, yaitu pesantren itu sendiri. Saya izin share screen ya, sebentar. Oke, jadi sesuai yang ada di pamflet, pembahasan kali ini saya akan sedikit menceritakan sebenarnya tentang hasil penelitian saya. Jadi nanti juga akan saya jelaskan sedikit tentang apa yang saya peroleh dari ya selama kurang lebih bulan Oktober sampai sekarang, berarti sekitar 4 atau 5 bulan terakhir. Jadi kembali lagi sebelum lebih jauh kita berbicara, jadi kita mungkin bisa mengenal lebih dulu apa itu tentang pesantren. Jadi sebenarnya pesantren sendiri ya, mungkin di sini ada teman-teman yang pernah tinggal di pesantren atau mungkin punya saudara atau punya keluarga yang pernah tinggal atau mungkin tetangganya. Ya, sebagaimana yang kita kenal, pesantren adalah lembaga ya, lembaga pendidikan Islam yang fungsinya untuk menambah apa ya, menambah pengetahuan, menyebarkan ajaran Islam. Karena pada awal kemunculannya pesantren itu sebenarnya didirikan di sekitar rumah-rumah kiai, di sekitar rumah-rumah ulama. Tujuannya supaya penyebaran ajaran agama Islam itu lebih efektif, karena ya dengan eh, kedekatan konteks sosial yang ada membuat corak pesantren ini menjadi beragam, karena ulama dan juga kiai ini mungkin juga menyesuaikan ya, maksudnya ketika mereka berada di lingkungan masyarakat misalnya di daerah pegunungan, tentu cara menjelaskan atau cara mereka menyebarkan tentang isu-isu agama tentu berbeda dengan masyarakat yang ada di daerah pesisir. Atau mungkin misalnya pesantren di daerah Madura itu pasti juga karakteristiknya berbeda dengan karakteristik pesantren yang ada di Jawa Tengah misalnya. Dengan perbedaan karakteristik di tiap pesantren ini yang membuat pesantren ini memiliki apa ya, keunikan sebagai sebuah lembaga pendidikan. Karena ketika lembaga formal lain seperti misalnya sekolah itu memprioritaskan standarisasi mutu, misalnya yang di daerah Jawa dan di daerah Maluku atau daerah Timur itu bisa mungkin mendapatkan pendidikan yang sama, mendapatkan kurikulum yang sama. Sementara pesantren ini mereka lebih menonjolkan karakteristik mereka masing-masing. Ada pesantren yang mungkin terkenal karena sebagai penghasil penghafal Al-Quran, ada pesantren yang mungkin mereka terkenal karena sering melakukan dialog dengan bahasa asing seperti bahasa Inggris atau seperti bahasa luar seperti di Gontor atau di pondok-pondok lain misalnya. Perbedaan-perbedaan ini kemudian membuat pesantren itu memiliki keunikan sendiri. Namun perbedaan karakteristik dan corak ini kemudian membuat banyak masyarakat itu atau masyarakat awam ya, saya tuh sering mendengar kalau nanti tinggal di pesantren tuh gimana, apakah dapat ilmu ilmu pengetahuan umum, atau mungkin banyak yang mempertanyakan di pesantren tuh dapat ijazah atau enggak, atau kalau mungkin dapat ijazah, ijazahnya buat apa. Kemudian dengan semua pertanyaan awam ini termasuk saya sebenarnya, sebenarnya beberapa tahun lalu tuh pesantren sebenarnya sudah bisa dianggap sebagai sebuah lembaga formal. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren yang menjelaskan tentang ya pesantren sebagai instansi pendidikan agama diberikan keleluasaan untuk menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, pemberdayaan dengan menerapkan nilai tradisi dan kekerasannya. Saya melihat disahkannya undang-undang ini sebagai bentuk rekognisi dari negara ya, maksudnya mereka memberikan jaminan secara yuridis dan juga kepada masyarakat bahwa pesantren ini sudah layak loh, mereka juga bisa dianggap sebagai sebuah lembaga pendidikan yang formal, namun tetap
diberikan keleluasaan untuk menerapkan nilai-nilai tradisi yang ada, karena itulah yang membuat pesantren itu berbeda, yang membuat pesantren itu unik, ya karena kekhasannya itu tadi. Kemudian dengan adanya undang-undang ini juga membuat pesantren dapat melaksanakan fungsi dan perannya, yaitu di sini saya membagi ada tiga setidaknya fungsi dan peran pesantren. Pertama, sebagai lembaga pendidikan. Sebagai lembaga pendidikan tentu tujuan pesantren adalah menciptakan apa ya, membentuk individu atau santri yang ada di dalamnya untuk memiliki eh, pengetahuan moral dan intelektual yang seimbang. Jadi bukan hanya memberikan pemahaman tentang agama, meskipun ya tujuan orang tinggal di pesantren itu mendapat pemahaman lebih tentang agama, tapi mereka juga menawarkan uh, opsi bahwa di pesantren juga bisa mendapat ilmu pengetahuan umum. Sehingga sekarang ini sebenarnya dari dulu sih banyak pesantren yang kemudian berafiliasi dengan sekolah-sekolah seperti SMA atau SMP, karena ya mereka sudah diberikan jaminan oleh negara untuk melaksanakan fungsi pendidikan tadi. Kemudian fungsi ini juga berkaitan dengan fungsi yang kedua, ini sebagai lembaga sosial, karena tentu orang tinggal di pesantren atau santri yang di pesantren itu pasti memiliki perbedaan lah. Tujuannya ya untuk membuat pembeda orang-orang yang pernah tinggal di pesantren dan yang tidak, harus memiliki perbedaan, setidaknya terkait pemahaman agama ya. Setidaknya orang yang pernah tinggal pesantren itu ya memiliki pemahaman lebih lah tentang ajaran agama, tentang apa yang boleh dan apa yang tidak dalam agama, itu seharusnya yang mereka lebih tahu. Sehingga ini berkaitan dengan fungsi yang kedua tadi yang saya sebutkan. Sebagai lembaga sosial, pesantren saya lihat sebagai apa ya, dengan adanya santri di tengah-tengah masyarakat itu, santri adalah saya sebut sebagai aktor intelektual, karena lewat santri inilah pesantren itu bisa mendapatkan citra yang baik atau citra yang harum dari masyarakat. Karena saya kemarin sempat baca bukunya Weber ya, judulnya Sociology of Religion. Di situ Weber sempat menyinggung bahwa pada masyarakat proletar, agama ini cenderung digunakan sebagai shortcut atau jalan pintas untuk mencapai strata sosial yang lebih tinggi. Sehingga mungkin di sini teman-teman ketika SMP, ketika SMA, atau mungkin masih sekolah tuh sering dibanding-bandingkan dengan anak tetangga atau saudara pas lebaran. Coba tuh kamu lihat anaknya Pak Fahmi, tinggal di pesantren baru setahun, pulang-pulang udah pinter ngaji, rajin jamaah ke masjid, bacaan Al-Qur'annya bagus. Karena saya rasa ya semua orang tua atau sebagian besar orang tua pasti yang menginginkanlah anaknya untuk memiliki pengetahuan lebih terkait agama. Sehingga citra yang ada di masyarakat tentang pesantren ini menjadi baik. Karena mau bagaimanapun ya, sebenarnya pesantren ini memiliki nama yang cukup apa ya, kalau kita lihat di, apalagi di daerah-daerah ya, kalau kita nggak tahu, oh ini anak pesantren nih, anak santri ini, pasti kita ngeliatnya kayak, wah dia pasti pinter ngaji, pinter ini. Karena ya citra yang ada itu tadi, karena keberhasilan mereka untuk melaksanakan fungsi pendidikan, akhirnya masyarakat itu mendapatkan pandangan tentang pesantren itu juga apa ya, searah dengan fungsi yang ada. Jadi kaitannya dengan fungsi yang ketiga, karena pada awal kemunculannya kan pesantren itu sebagai lembaga dakwah, sebagai lembaga untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Ketika dua fungsi di awal tadi sudah berjalan, maka fungsi yang ketiga ini dapat dilaksanakan untuk kemudian pesantren menempatkan aktor-aktor intelektualnya atau santri dengan masyarakat. Fungsi dakwah ini juga berjalan. Sehingga ketika mungkin kita ketemu teman atau siapa, dia berperilakunya baik, secara agama dia juga pintar, pasti dia juga mikir, ini dia di pesantren mana sih? Kok pulang-pulang dari pesantren jadi kayak gini, jadi lebih baik. Nah, semua kondisi ini adalah kondisi yang ideal, kondisi yang seharusnya terjadi, kondisi yang diamanatkan negara lewat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 19 kepada pesantren. Namun teman-teman di sini mungkin banyak yang sudah pernah mendengar tentang istilah dasolen atau dasein ya, tentang sebuah kondisi yang seharusnya dan kondisi yang ada sebenarnya seperti apa. Semua yang tadi saya sampaikan itu adalah dasolen, apa yang seharusnya ada, apa yang seharusnya terjadi, apa yang kita harapkan dari pesantren itu.
Namun bagaimana kenyataannya? Apakah pesantren sudah menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, sebagai lembaga sosial, sebagai lembaga dakwah? Mungkin pada bulan Januari lalu ya, mungkin teman-teman ada yang melihat atau pada pernah mendengar, di Jember ada seorang kiai yang berselingkuh dengan santrinya, kemudian dilaporkan ke polisi oleh istrinya sendiri. Ya, itu keluarga yang sangat problematis. Atau mungkin di Jombang beberapa waktu lalu ada seorang anak kiai yang memperkosa 5 santrinya sejak 2016. Pelaku mengatakan bahwa dia memiliki ilmu metafakta sehingga dia bisa menikah dengan banyak orang ya tanpa perlu melakukan resepsi, tanpa perlu pesen catering, tanpa perlu nyebar undangan, dia bisa nikah dengan banyak orang. Atau mungkin di daerah Ogan Ilir ada seorang kiai melakukan sodomi ke 32 santrinya, santri laki-laki. Itu dilakukan karena pelaku ketika kecil pernah mendapatkan sodomi, jadi dilampiaskan ketika sudah dewasa kepada santri-santrinya. Atau yang menjadi top of the line kalau kita ngomongin seksualitas di pesantren, Heri Wirawan ya, yang tahun lalu didakwa atau divonis ya, saya lupa, hukuman mati karena memperkosa 12 santrinya hingga 8 dari mereka hamil. Kemudian anak-anak yang lahir dieksploitasi untuk meminta sumbangan untuk kemudian digunakan sebagai dana operasional kampus. Semua kasus yang tadi disebutkan sebenarnya menarik, dan menarik dalam artian kok bisa di pesantren terjadi kasus-kasus seperti itu. Nah, yang kemudian menarik perhatian saya adalah apakah benar pesantren itu seperti ini, atau hanya karena kasus kekerasan seksual ini terjadi di pesantren sehingga kasusnya terus teramplifikasi. Sehingga meskipun saya tidak bisa mendiskreditkan kekerasan seksual yang terjadi di tempat lain ya, maksudnya kekerasan seksual dan pesantren itu dua hal yang sangat kontradiktif. Pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan agama Islam justru menjadi tempat yang rawan. Namun sebelum sampai di sana mungkin kita bisa berikan pertanyaan, apakah benar-benar rawan? Maksudnya apakah pesantren itu benar-benar mengerikan itu? Atau hanya karena ini terjadi di beberapa pesantren terus kasusnya kemudian terus bergulir karena citra yang selama ini melekat di pesantren itu ya sebagai tempat yang eksklusif, sebagai tempat yang suci, sebagai tempat yang tempatnya orang-orang belajar agama, tempatnya orang-orang mengaji. Dan ketika terjadi kasus seperti ini, kasusnya terus dibicarakan, kasusnya terus di apa ya, masih terus menjadi bahan perbincangan lah karena ini sesuatu yang sangat-sangat tidak normal. Dari situ kemudian saya mencoba mencari data pendukung terkait ini untuk apa ya, menjawab asumsi saya ini. Apakah ini merupakan sebuah fenomena gunung es dan baru nampak di permukaannya saja atau seperti apa? Sehingga saya melakukan mencari data dan saya mendapat data laporan Komnas Perempuan. Ini adalah kasus kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan. Di sebelah kiri layar, teman-teman bisa melihat ini adalah laporan yang diterima Komnas Perempuan selama 2015 sampai 2021. Komnas Perempuan mendapatkan 51 laporan terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan. Dan seperti yang bisa teman-teman lihat, pesantren yang saya warnai merah berada di urutan kedua. Kemudian di sebelah kanan, dalam catatan tahunan yang dipublikasi Komnas Perempuan pada tahun 2022, mereka mendapatkan 18 laporan selama 1 tahun. Selama 2022 ada 18 laporan yang masuk dan 12 diantaranya itu terjadi di pesantren atau di bawah lembaga pendidikan yang di bawah naungan Kementerian Agama. Sehingga dengan adanya data-data ini kemudian asumsi saya yang tadinya menduga bahwa ini kayaknya nggak banyak deh. Dari sini kemudian saya lumayan kaget karena ini data yang lumayan banyak, maksudnya ini pesantren itu berada di urutan kedua, bukan di urutan terakhir atau bagaimana. Mungkin teman-teman bisa membayangkan ya, bayangkan ada seorang orang tua yang tiap hari ngasih tahu anak perempuannya, kamu jangan keluar malam, kamu kalau keluar pakai pakaian yang tertutup, kalau lewat jalan yang sepi jangan sendiri, kamu harus cari teman, kamu kan anak perempuan harus hati-hati. Sampai kemudian karena orang tuanya udah capek ngasih tahu, akhirnya anaknya udah kamu masuk pesantren aja biar aman, biar enggak
keluar-keluar malam nggak kayak gini terus pas sudah dimasukin ke pesantren ternyata bisa jadi anaknya itu menjadi 1 dari 10 atau 1 dari 67% ini yang menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Kondisi ini sebenarnya cukup memprihatinkan ya, karena ya mau bagaimanapun pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan agama harusnya memberikan pengajaran, harusnya memberikan perlindungan kepada santrinya, justru menjadi tempat yang sangat tidak aman. Karena pelakunya justru datang dari para pimpinan pesantren itu sendiri, dari kiai, dari gus, atau dari orang-orang yang berada di posisi yang secara hierarki itu jauh dengan santri. Seperti tadi kiai, gus tadi kan secara struktural di pesantren itu sangat jauh ya. Apalagi di pesantren itu saya pernah baca beberapa artikel loh, ada sebuah keharusan atau kultur di pesantren untuk menghormati kiai. Ya saya bisa memahami ini karena sebenarnya tidak hanya di pesantren ya, di lembaga-lembaga pendidikan lain juga kita diharuskan untuk menghormati, diharuskan untuk patuh kepada orang yang memberikan kita ilmu. Namun di dalam konteks pesantren, hal-hal seperti ini justru seringkali dimanfaatkan oleh pelaku. Tujuannya ya supaya santri itu dapat dikontrol dengan semua manipulasi yang dilakukan, pada akhirnya membuat santri itu berada pada posisi yang sulit. Nah, terkait pembahasan ini, saya selama beberapa bulan terakhir ini, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, mencoba melakukan pencarian data terkait pelecehan seksual yang ada di pesantren. Karena semua data ini adalah data yang telah dilaporkan kepada Komnas Perempuan. Maksudnya data ini bisa jadi lebih sedikit jumlahnya daripada yang di lapangan, karena kasus semacam ini itu pasti ditutup-tutupi, entah itu dari pihak pesantren atau pihak korban itu sendiri. Tujuannya ya kalau dari pihak pesantren jelas untuk menjaga nama baik mereka, saya rasa nggak ada satupun instansi yang secara sukarela membuka aib mereka untuk kemudian dilaporkan sebagai, oh di pesantren saya ini ada kasus kekerasan seksual. Saya nggak ada satupun instansi yang mau melakukan hal itu ya. Seperti yang di Jombang kemarin, ketika pelaku yang sudah dilaporkan menjadi tersangka harus dipaksa untuk ikut ke kantor polisi, masih dihalang-halangi oleh warga pesantren, bahkan sempat terjadi bentrok ya antara anggota polisi yang ingin menjemput paksa pelaku yang notabene sebagai anak kiai, itu dihalang-halangi oleh warga pesantren. Hal-hal seperti ini membuat kasus ini kemudian sangat sulit terungkap karena eksklusivitas pesantren dan citra yang ada di masyarakat. Saya rasa orang yang melihat pesantren nggak akan kemudian berpikiran, ah ini jangan-jangan di sini banyak kasus kekerasan seksual deh, karena nggak akan ada. Karena itu tadi citra yang ada di masyarakat pesantren ini sebagai tempat yang suci. Kemudian dari pihak korban, mereka juga sebagian besar itu enggan melaporkan karena ada stigma yang selama ini masih memandang korban sebagai penyebab terjadinya kasus kekerasan dan pelecehan seksual. Padahal kan kasus kekerasan dan pelecehan seksual ini bisa terjadi dalam kondisi apapun. Ya sebagai contoh, ya ini di pesantren ini mereka tuh sudah diwajibkan untuk menutup aurat, mereka sudah diwajibkan memakai pakaian yang longgar di pesantren. Karena kayaknya nggak ada di pesantren santri putri yang kemudian selama di lingkungan pesantren dia memakai pakaian yang terbuka. Jadi permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimana jika masih banyak kasus kekerasan seksual yang belum terungkap? Bagaimana jika ternyata di luar sana masih banyak korban-korban yang tidak mampu untuk membela haknya atau bahkan untuk melaporkan kasus ini, sehingga saya mendapatkan temuan di lapangan sebagaimana berikut. Nah, ini mungkin teman-teman bisa sambil baca ya, saya sambil menjelaskan tentang kronologi kejadiannya seperti apa, kemudian bagaimana saya mendapatkan informasi ini. Jadi pada mungkin sekitar bulan Oktober itu saya mulai melakukan pencarian data, saya mulai mencari informasi terkait ini. Karena pertimbangannya ini adalah kasus yang sensitif, dalam artian ya ini sesuai dengan judulnya sudah pelecehan seksual di pesantren, saya rasa nggak akan ada instansi atau pesantren yang secara terbuka mau menerima saya ketika kemudian saya masuk ke pesantren, saya meminta izin menyodorkan surat izin penelitian untuk
saya meneliti terkait kasus pelecehan seksual yang ada di pesantren, saya rasa nggak akan ada pesantren yang mau menerima itu. Jangankan di pesantren ya, mungkin di instansi lain tuh saya nggak akan ada yang mau. Sehingga yang saya lakukan adalah saya secara langsung mencari eh, narasumber, ya ini santri atau mantan santri yang pernah mendapat pelecehan seksual di pesantren. Sehingga saya mendapat beberapa informan lah yang kemudian bisa saya mintai keterangan terkait apa yang mereka alami di pesantren tersebut. Oke, jadi di sini saya dapat beberapa kategori seperti bentuk, pelecehan, kemudian respon, kemudian intensitas yang terjadi. Jadi saya sebut pesantren X ya, karena saya nggak berani menyebutkan identitas pesantren karena ya ini belum diangkat, belum dilaporkan sebagai kasus pidana sebelum, karena ini yang saya khawatirkan jika nanti saya mencantumkan identitas seperti nama atau identitas pesantren justru akan menyerang saya atau justru dilaporkan sebagai pencemaran nama baik. Sehingga saya sebut saja di pesantren X. Di sana korban atau informan saya ini mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak kiai atau dari Gus, di mana tindak pelecehan seksual itu sudah dilakukan setidaknya dari beberapa tahun yang lalu ya, karena informasi yang saya dapat, eh, narasumber saya itu menceritakan ketika dia masuk di sana itu sudah pernah mendengar cerita dari kakak-kakak tingkatnya kalau pelaku ini sering melakukan pelecehan, sering melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang. Dalam modusnya, pelaku ini tidak secara langsung memaksa korban untuk kemudian, ayo kamu kesini, kamu ikut saya, kamu ini gini gini. Yang dilakukan pelaku adalah dengan cara-cara yang persuasif. Pelaku lebih dulu membangun komunikasi yang intens dengan korban. Jadi seperti misalnya ketika bertemu di pesantren, itu pelaku menyapa, mengajak ngobrol, berbincang. Saya selayaknya Gus dengan santrinya lah, ngomongin hal-hal yang berkaitan dengan pesantren. Kemudian setelah komunikasi itu dirasa intens, pelaku kemudian memanggil korban untuk datang ke dalam. Dalam itu rumah keluarga kiai yang ada di kompleks pesantren tersebut. Lebih tepatnya korban bukan diminta sih, disuruh ya, karena uh, ya mau nggak mau, korban pasti akan datang, akan ngikut aja kalau disuruh datang ke sini. Datang disuruh ngapain ya dilakuin. Korban kemudian disuruh pelaku untuk datang ke dalam, kemudian diajak ke sebuah ruangan yang diduga itu tempat kerja pelaku mungkin ya. Di sana hanya ada pelaku dan juga korban, hanya berdua. Di sana pelaku juga pada pertemuan awal itu tidak langsung kemudian memegang bagian tubuh atau meraba-raba, itu enggak. Jadi di pertemuan pertama atau di pertemuan awal itu pelaku ya ngobrol lagi, ngajak ngobrol kayak gimana, kamu betah nggak mondok di sini, kamu ada masalah apa atau gimana, kamu kalau ada apa cerita aja sama saya, maksudnya kan saya di sini sebagai Gus, sebagai penanggung jawab, dan kamu sendiri sebagai santri, kalau ada apa-apa ya kamu itu tanggung jawab saya. Mungkin seperti itulah yang disampaikan pelaku. Hingga di hari-hari berikutnya korban diminta lagi datang ke dalam. Di pertemuan yang kedua ini barulah pelaku kemudian meminta korban untuk uh, sebenarnya nggak langsung dilecehkan juga, kembali lagi diajak ngobrol kayak seperti pertemuan pertama, cuman lama kelamaan obrolannya itu mengarah ke hal-hal yang berbau sensual. Di saat yang sama pelaku kemudian mulai mendekat ke arah korban dan mulai memegang bagian tubuh korbannya seperti menyentuh tangan, menyentuh kepala, merangkul pundak. Itu dilakukan secara spontan dan korban yang merasa kaget hanya bisa diem. Korban nggak bisa ngelawan karena mereka shock. Karena pada kondisi ini, saya kemarin sempat baca artikel ya, kenapa banyak korban pelecehan seksual itu hanya diem, nggak banyak dari mereka yang kemudian melawan, nggak banyak dari mereka yang kemudian menolak atau lari atau gimana. Karena pada kondisi itu ada sebuah situasi yang disebut sebagai tonic immobility, yaitu sebuah kondisi di mana tubuh itu kaku atau nge-freeze secara spontan karena otak itu dipaksa merespon perasaan takut dan kaget di saat yang sama. Jadi korban hanya bisa diem, hanya bisa nunduk, nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian pelaku yang melihat
gestur itu mencoba menenangkan korban dengan mengatakan bahwa nggak apa-apa, saya dan kamu itu hubungannya hanya Gus dan santri. Hubungan saya dan kamu itu kayak orang tua dan anak. Jadi apa yang saya lakukan ini jangan difahami sebagai hal-hal yang negatif ya. Selama kamu nurut, selama kamu ngikut apa yang saya katakan, insya Allah kamu jadi berkah apa yang kamu lakukan ini. Karena kan tugas santri itu ya harus patuh sama kiainya. Itulah kata-kata yang dilontarkan pelaku sebagai apa ya, untuk memanipulasi supaya tindakannya itu tidak dianggap sebagai sebuah pelecehan. Padahal kan ya itu jelas-jelas pelecehan kalau kita melihat kondisi yang ada. Namun dari semua informan yang saya tanya, yang menarik ada satu informan saya sebut santri A ini berani melawan. Ya, seperti di tabel kedua ini seorang santri A ini berani melawan. Ketika saya tanya kenapa dia berani, dia hanya mengatakan ya harus berani. Kalau nggak gitu nanti malah kebablasan seperti yang lain. Jadi setelah saya melawan itu saya nggak pernah lagi dilecehkan sama pelaku. Sebagai gambaran, santri A ini adalah satu-satunya informan yang sejak kecil itu akrab dengan lingkungan pesantren. Jadi santri A ini sejak kecil itu sudah apa ya? Sudah diperkenalkan oleh lingkungannya dengan suasana pesantren. Kemudian santri A ini juga telah tinggal di pesantren sejak SMP. SMP dia tinggal di pesantren, SMA dia juga di pesantren. Jadi ketika kuliah ini dia juga tinggal di pesantren lagi. Jadi di pesantren X ini adalah ketiga kalinya santri A ini mondok lah istilahnya. Sementara informasi yang lain baru tinggal di pesantren itu ketika mereka kuliah. Jadi sebelumnya itu mereka nggak pernah tinggal di pesantren, nggak pernah tahu seperti apa kultur pesantren. Jadi ini kepengalaman mereka tinggal di pesantren untuk pertama kali. Teman-teman mungkin bisa bayangkan ya gimana perasaan orang tua santri-santri ini ya, ketika anaknya kemudian kuliah di Malang atau kuliah di kota-kota besar, harapannya ya udah kamu nggak usah ngekos lah, daripada kamu nanti kena pergaulan bebas, nanti kamu malah kalau ngekos malah keluar mulu tiap malam, nggak belajar, nggak ini, udah kamu tinggal di pesantren aja. Tapi ketika anaknya ditaruh di pesantren justru mendapat pelecehan dari kiai atau gusnya, itu kan sebuah kondisi yang dilematis sebenarnya. Dari sini kemudian saya bisa melihat bahwa ternyata ya pelecehan seksual itu bisa terjadi di tempat-tempat yang selama ini kita anggap aman. Seperti contohnya di pesantren X ini. Siapa yang akan mengira atau bahkan santri juga tidak akan memikirkan resiko yang harus mereka terima ketika kemudian tinggal di pesantren adalah mendapat pelecehan. Saya rasa tidak pernah ada di kepala mereka, sehingga korban atau santri yang dilecehkan ini pada akhirnya memilih untuk pindah dan keluar ke pesantren lain karena ya mereka takut kalau kemudian terus-terusan dilecehkan karena mereka dilecehkan lebih dari sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Sehingga opsi yang mereka pilih satu-satunya apa ya, pilihan yang paling masuk akal mereka pilih adalah ya pindah dari situ. Karena mau melawan pun juga nggak bisa. Karena ya itu tadi, pelaku tuh menggunakan otoritasnya untuk memanipulasi nilai, manipulasi kultur yang ada di pesantren untuk keuntungannya. Pelaku menyalahgunakan wewenangnya untuk kemudian mengontrol santri. Dan dari kondisi ini, saya kemudian meminjam istilah dari Gramsci dan juga Spivak, ya ini istilahnya, ya ini subaltern ya. Ya, jadi saya memilih ini karena saya rasa ini tepat untuk saya gunakan untuk apa ya, menggambarkan kondisi ini. Jadi di sebelah kiri adalah definisi subaltern dari Antonio Gramsci. Sebenarnya subaltern sendiri pada awalnya itu diperkenalkan Gramsci untuk pengganti kata-kata proletar. Sebagai gambaran, pada era mungkin ini timeline-nya sekitar Perang Dunia I lah. Di Italia itu pemerintah yang berkuasa itulah pemerintah fasis. Sehingga Gramsci sebagai tokoh sosialis itu dipenjara karena dia dianggap sebagai tokoh lah. Dan di dalam penjara Gramsci terus menulis dalam catatannya yang kemudian dibukukan dengan judul The Prison Notebooks kalau saya nggak salah. Dalam catatan yang dia keluarkan dari penjara itulah dia mengganti istilah proletar dengan sebutan subaltern atau subordinat. Tujuannya supaya tulisannya nggak dibredel oleh pemerintah fasis ini tadi. Sehingga subaltern yang dimaksud Gramsci ya sama dengan istilah proletar.
itu merujuk kepada pekerja pabrik, kepada petani, dan kelompok lain yang didominasi oleh pihak yang lebih superior. Dalam konteks Italia pada saat itu ya kelompok kapitalis dan juga fasis ini. Kemudian eh, kajian Gramsci ini sebenarnya juga bentuk kritik terhadap Marxisme klasik. Maksudnya Gramsci ini melihat teori-teori Marxisme klasik ini terlalu apa ya? Terlalu utopis ketika menggambarkan sebuah kondisi sosial. Karena Marxisme itu yang menceritakan atau menjelaskan bahwa masyarakat itu berkembang secara linier, ya ini dari masyarakat feodal, kemudian masyarakat kapitalis, kemudian menuju masyarakat sosialis, dan tujuan akhirnya adalah masyarakat komunis. Nah, Gramsci ini menantikan kapan nih masyarakat sosialis ini terbentuk, kapan nih katanya masyarakat akan menuju menjadi masyarakat komunis ini kapan? Karena selama ini ya masih yang berkuasa itu masih itu aja orangnya. Kemudian pada era postkolonial terdapat kelompok kajian subaltern. Salah satu tokohnya adalah Gayatri Spivak. Spivak ini ya sebagaimana teman-teman tahu ya mungkin pernah dijelaskan dalam kelas teori sosiologi postmodern. Spivak ini berasal dari India, sehingga konteks subaltern yang dijelaskan Spivak adalah dalam konteks Asia Selatan. Selain merujuk pada pihak-pihak yang tersubordinat, yang termarginalisasi, subaltern juga adalah mereka yang tidak mampu menyuarakan apa yang mereka dialami karena ditundukkan oleh sebuah sistem yang mendominasi. Jadi bukan hanya mereka yang tersisih, termarginalkan, tapi juga mereka yang tidak mempunyai kuasa untuk menyampaikan apa yang mereka alami. Kemudian subjek yang dimaksud Spivak sebagai subaltern juga lebih luas. Konteksnya meliputi gender, kasta, dan juga kelas. Ketika membicarakan subaltern dari Gayatri Spivak, itu dapat dilihat ini sebagai bentuk kritik ya sebenarnya, kritik terhadap hegemoni Barat. Spivak sebagai tokoh feminis itu banyak mengecam tokoh-tokoh Barat yang seolah-olah mereka itu mewakili suara orang-orang dari dunia ketiga, padahal Spivak ini sangat tidak menyukai bentuk perwakilan semacam itu. Spivak mengkritik bahwa subaltern itu seolah-olah harus diwakilkan, seolah-olah mereka ini tidak bisa berbicara, sehingga tujuan Spivak adalah untuk membuat kelompok subaltern ini bisa menyampaikan sendiri apa yang mereka rasakan. Utamanya adalah kaum perempuan ya, karena kajian Spivak lebih berfokus pada perempuan dari dunia ketiga. Pernyataan Spivak yang menurut saya paling menarik adalah perempuan dalam dunia normal itu telah diasosiasikan sebagai kelompok subaltern, yakni dalam sebuah dunia yang penuh tatanan patriarkis. Perempuan ini seolah-olah ditempatkan pada posisi yang istimewa, pada posisi yang khusus, padahal sebenarnya itu adalah bentuk dominasi patriarki yang datang secara samar. Itu datang dengan cara-cara yang hegemonik, yakni sebuah bentuk penguasaan yang dilakukan dengan cara yang lebih lembut, tidak melakukan kekerasan, tidak melalui cara-cara yang represif, melainkan dengan penanaman ideologi, penanaman kultur, sehingga konstruksi yang kemudian terbentuk itu difahami sebagai hal yang alamiah. Maksudnya, seolah-olah perempuan itu harus gini loh, kamu sebagai perempuan itu nggak boleh gini, perempuan itu harus bisa masak, perempuan itu ya harus ngurus anak, perempuan itu nggak boleh berperilaku seperti ini karena kamu perempuan itu harus seperti ini, harus seperti itu. Kemudian apa yang boleh dan apa yang tidak itu ditentukan oleh kelompok yang dominan ini tadi. Spivak juga mengecam ya seperti apa yang disampaikannya bahwa perempuan ini sebenarnya harus memahami apa yang mereka alami itu sebagai sebuah hegemoni. Mereka tidak boleh terus berlarut-larut pada kondisi yang seolah-olah itu menguntungkan mereka. Ya mungkin sebenarnya ya boleh-boleh saja perempuan itu jadi ibu rumah tangga, jadi hanya mengurus anak itu tidak masalah. Namun Spivak memberikan opsi lain bahwa perempuan itu bisa juga loh jadi wanita karir, bisa juga cari duit sendiri, atau mungkin ya nggak harus mengikuti apa yang selama ini terkonstruk di masyarakat. Mungkin teman-teman kemarin banyak yang ikutin ya kasusnya Gita Saf yang child free, banyak dikritik. Apaan nih, masa orang nikah nggak mau punya anak, masa seorang perempuan nggak mau melahirkan, nggak mau merawat anak, mau jadi apa? Padahal kan ya itu hak dia sebagai manusia, dia punya hak itu. Inilah yang
diperjuangkan sepihak supaya perempuan itu punya opsi, punya pilihan untuk menentukan pilihannya sendiri. Dalam konteks kekerasan seksual di pesantren, santri perempuan ini dapat saya sebut sebagai subaltern, karena mereka ini mendapat dominasi, mendapat kontrol, sehingga mereka tunduk pada sebuah sistem yang menghegemoni, yakni sistem di pesantren itu tadi, seperti keharusan untuk patuh pada kiai, keharusan untuk menghormati pada kiai, yang justru ini seringkali mengarah ke bentuk pengkultusan individu. Inilah yang kemudian dimanfaatkan pelaku untuk memanipulasi nilai yang ada demi keuntungannya. Proses-proses hegemonik inilah yang disebut Gramsci ya sebagai bentuk dominasi yang datang dengan cara yang lebih samar. Karena tujuan dari hegemoni adalah konsensus atau kesepakatan antara dua pihak, antara pihak yang menghegemoni dan yang terhegemoni. Seperti definisi di sini adalah hegemoni adalah sebuah konsensus di mana ketertundukan diperoleh melalui penerimaan ideologi kelas yang menghegemoni oleh kelas yang terhegemoni. Sehingga tujuan dari hegemoni ini adalah kesepakatan sebenarnya. Kesepakatan untuk ya pihak yang terhegemoni ini mengikuti cara-cara hidup, mengikuti pola-pola yang diberikan oleh kelompok yang menghegemoni. Sehingga nantinya hegemoni ini akan melahirkan kepatuhan, sebuah sikap menerima keadaan tanpa mempertanyakan lagi secara kritis. Karena ideologi ini terus diekspos secara terus-menerus dan hanya ditelan mentah-mentah oleh kelompok yang tersubordinat ini tadi. Nah, dalam kondisi ini sebenarnya posisi santri itu dapat dikategorikan sebagai pihak yang inferior ya. Mereka tidak punya pilihan lain ketika mereka berada di pesantren ya. Mereka harus patuh pada aturan yang ada. Aturan-aturan inilah yang disalahgunakan pelaku untuk melakukan pelecehan seksual seperti tadi. Namun dalam kasus ini, mungkin teman-teman tadi juga melihat bahwa ada santri yang berani melawan. Ada santri yang berani menolak dan dia tidak lagi dilecehkan. Sehingga apa yang saya sampaikan di bagian ini belum bisa dilihat sebagai hegemoni yang sempurna. Di slide ini adalah hegemoni yang sudah sempurna, hegemoni yang sudah total, atau Gramsci menyebutnya sebagai hegemoni integral. Yakni ketika subjek ini tidak lagi menyadari ketika mereka itu mendapatkan dominasi. Karena praktik hegemoni itu sudah datang sebagai sebuah hal yang sifatnya kodrati lah, seolah mereka ya apa yang mereka terima itu sebagai hal yang selayaknya mereka terima, yang secara alamiah itu ya harus mereka terima. Sementara dalam hal ini, dalam konteks kekerasan seksual yang terjadi di pesantren X, hegemoni itu belum sempurna, karena santri A tadi masih bisa melawan. Inilah yang disebut Gramsci sebagai hegemoni decadent, yakni sebuah kondisi di mana proses hegemoni ini tidak secara penuh mengikat kesadaran subjek yang didominasi. Hal ini disebabkan karena subjek yang didominasi tidak memiliki keselarasan tujuan dengan pihak yang menghegemoni, sehingga muncul potensi konflik dan disintegrasi dalam prosesnya. Karena bentuk hegemoni yang datang belum sepenuhnya mengikat, subjek yang didominasi masih punya kesempatan untuk melawan seperti yang dilakukan oleh santri A tadi. Namun apakah kemudian ini berarti santri yang menerima pelecehan hingga berkali-kali tadi berarti menginginkan kondisi itu, atau justru ini dianggap sebagai penerimaan bahwa ya santri yang mau dilecehkan itu ya mereka mau saja dilecehkan, mereka menerima kondisi itu. Ini tidak dapat dilihat ya sebagai bentuk persetujuan, karena bagi saya santri yang tadi dilecehkan hingga berkali-kali, hingga 2 kali, hingga 3 kali, itu saya tidak melihat ini sebagai sebuah persetujuan oleh santri terhadap kondisi yang mereka terima. Karena konsensus sebagai tujuan akhir dari hegemoni ini dapat terwujud karena 3 hal. Pertama, konsensus dapat terwujud karena rasa takut akan konsekuensi-konsekuensi bila tidak menyesuaikan diri. Tadi seperti yang saya jelaskan di awal bahwa santri ini takut untuk menolak perintah kiai karena ada keharusan untuk patuh meskipun itu harus dilecehkan, sehingga ada beberapa informan itu yang harus beralasan ketika dipanggil itu harus pura-pura sakit, harus pura-pura apa, karena mereka tidak tahu caranya menolak, karena mereka takut harus menerima konsekuensi ketika mereka nanti menolak, apakah mereka dimarahi atau mereka harus mendapatkan apa. Mereka takut, sehingga ya mereka menerima saja apa yang kemudian diperintahkan oleh pelaku. Yang kedua adalah karena terbiasa mengikuti tujuan-tujuan dengan cara tertentu, yakni
karena kebiasaan yang sudah ada di pesantren dan itu dilakukan secara terus-menerus, membuat santri ini akhirnya mengamini saja tindakan yang mereka terima, keharusan untuk patuh, keharusan untuk menghormati kiai yang mereka pahami sejak awal ketika datang di pesantren, itu membuat mereka pada akhirnya tidak lagi mempertanyakan ketika disuruh datang ke dalam, ketika disuruh ini, disuruh itu, ya mereka terima-terima saja. Sehingga akhirnya itu melahirkan kesadaran dan persetujuan terhadap unsur tertentu. Sehingga bentuk penerimaan santri atas kondisi yang ada itu tidak dapat difahami sebagai persetujuan mereka, tidak dapat sebagai ya ini yang mereka inginkan. Namun ini dapat dilihat karena santri atau kelompok subaltern ini tidak memiliki basis konseptual yang cukup untuk memahami realitas yang ada. Jadi dari semua yang tadi sudah saya sampaikan, mungkin kita telah dapat melihat ya bahwa persoalan tentang kekerasan seksual dan pelecehan seksual ini bukan hanya urusan atribut yang melekat pada korban atau pelaku, karena pelecehan seksual ini bisa terjadi dimanapun dalam kondisi apapun, termasuk kondisi yang mungkin selama ini kita rasa aman seperti di pesantren. Dari sini pula kita harus bisa melihat lebih dalam tentang, oh ternyata banyak faktor yang kemudian menyebabkan pelecehan ini bisa terjadi, ada faktor struktural, ada faktor-faktor kondisi psikologis dan lain-lain. Salah satunya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa santri ini menjadi kelompok subaltern karena mereka mendapat hegemoni dari pesantren melalui manipulasi yang dilakukan pelaku, manipulasi yang dilakukan anak kiai pada nilai-nilai yang ada. Jadi mohon maaf Mas Atma, bisa ya. dipercepat ya untuk kita menyisakan waktu untuk diskusi. Oh ya, ini udah terakhir. Jadi Iya. tadi mungkin bisa saya sampaikan ya, karena ini udah terakhir juga kebetulan. Terima kasih atas waktu yang sudah disampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Atma atas pemaparan topik yang sangat menarik ya, karena ini bisa dikatakan isu seksual ini sangat sensitif, apalagi berkecimpung di dunia pendidikan, khususnya juga di pesantren, seperti itu ya Mas. Baik, untuk teman-teman sekalian yang mau bertanya atau memberikan tanggapan, bisa dipersilakan. Kurang lebih sekitar 10-15 menit waktu kita untuk berdiskusi. Yang ingin memberi tanggapan, boleh silakan open mic atau dengan menuliskan di box chat. Terima kasih. Ya Mas Atma, mungkin sambil menunggu ini ya, sambil menunggu teman-teman pertanyaan, sebenarnya ini ada sesuatu yang mungkin menarik dan saya juga sebenarnya awam untuk tahu dunia pesantren ya. Mungkin karena saya juga nggak pernah di dunia pesantren ataupun punya teman-teman yang mantan di pesantren pun juga nggak terlalu banyak. Terkait kan pesantren ini lembaga pendidikan ya Mas ya. Kita tahu itu lembaga pendidikan. Apakah di pesantren sendiri itu sebenarnya tidak ada wadah untuk membicarakan, kita katakanlah konseling lah seperti BK gitu. Kan salah satu tugas dari BK sendiri pun untuk ya melindungi hal-hal seperti itu gitu. Tapi kalau di dunia pesantren itu tuh apakah tidak ada, apa hanya terpatok dengan aturan-aturan pesantren yang tadi itu? Begitu sih Mas dari saya. Terima kasih. Sebenarnya ya untuk kita lebih memahami tentang apa yang ada di pesantren, seperti kurikulumnya seperti apa, seperti sistem pendidikan yang ada di sana, itu sebenarnya tiap pesantren itu berbeda-beda ya. Seperti yang saya sampaikan, tiap pesantren itu punya coraknya masing-masing. Saya tidak bisa mengatakan ya bahwa semua pesantren itu seperti pesantren X ini, karena banyak juga kok pesantren yang bagus, seperti saja di Gontor atau di pesantren yang lain itu, ya saya tidak bisa mengatakan itu pesantren yang buruk. Cuman pada beberapa kondisi, karena nilai kelokalan yang ada itu tadi membuat pesantren itu lebih leluasa. Mereka tuh kemudian lebih lebih lentur untuk menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak di pesantren itu sendiri. Sebenarnya kalau kita ingin membicarakan tentang aturan formil, sebenarnya pemerintah itu sudah mengeluarkan ya dalam Permen itu nomor 73 tahun 2022 itu tentang pesantren. Itu di sana dijelaskan tentang apa saja yang disebut pesantren, tentang apa saja yang kemudian
bagaimana sebuah lembaga ini harus berjalan, bagaimana pesantren harus menerapkan kurikulum. Di sana juga diatur kok, maksudnya itu di permen itu juga dibahas tentang apa yang sebenarnya bisa dianggap sebagai pelecehan. Ya mungkin teman-teman nanti bisa search Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2022 itu di sana jelaskan. Sehingga jika tadi pertanyaannya apakah di sana tidak ada bimbingan konseling atau apa semacamnya, mungkin di pesantren X ini tidak sistematis itu, karena ya mau bagaimana ya, pelakunya sendiri itu datang dari pimpinan pesantren itu sendiri, datang dari kiai, datang dari anaknya kiai. Jadi kalaupun ada, semisal ada ya, saya rasa juga mereka tidak bisa berbuat banyak karena pelakunya itu datang dari pihak yang punya otoritas tinggi di pesantren itu. Baik, berarti ini ya Mas ya, mungkin terkait tadi kan sempat dijabarkan juga ada salah satu informan yang mungkin salah satu santri atau seperti apa itu sempat melawan ya. Berarti atas dasar melawannya itu juga dia mungkin tetap dalam kondisi yang takut ya Mas sebenarnya. Karena kan kalau misalnya melawan mungkin bisa saja mereka berinisiasi untuk membuat gebrakan atau laporan yang seperti apa. Tapi balik lagi itu karena dia kan berada di lingkungan yang sebenarnya tidak memiliki kuasa yang penuh ya seperti itu ya Mas ya. Baik, untuk teman-teman yang lain saya persilakan untuk bertanya atau kita sambil berdiskusi bersama-sama terkait topik yang disampaikan Mas Atma. Karena juga kita memanfaatkan waktu agar diskusi berjalan dengan baik. Jadi teman-teman bisa open mic untuk berbicara terkait gagasan terkait topik ini. Silakan. Bagaimana teman-teman sekalian? Ini topik yang sangat menarik dan ini sedang hangat-hangatnya ya Mas ya, karena udah beberapa bulan terakhir ini secara bertubi-tubi di media segala macam berita itu muncul berita pelecehan di ranah pesantren seperti itu ya Mas ya. Bagaimana teman-teman? Apa ada pertanyaan lagi atau tanggapan? Boleh, sangat diperbolehkan sekali teman-teman untuk menyampaikan pendapatnya. Di sini tempatnya kita untuk merdeka berbicara, siapapun boleh untuk menyampaikan gagasannya dan jangan takut salah ya teman-teman. Karena isu ini sangat penting untuk diperbincangkan. Oke, mungkin ini ya. Saya kasih waktu 2 menit, apa ada pertanyaan dari teman-teman atau gagasan? Karena waktu diskusi kali ini sangat singkat ya teman-teman. Baik, dari Ayu Nur dan Adistia Eka. Ini mungkin dari Mbak Ayu Nur dulu untuk menyampaikan. Baik, Dipersilakan langsung. Baik, terima kasih Mbak Devi selaku moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Sebelumnya saya sangat berterima kasih ya kepada Mas Atma selaku pemateri karena telah memberikan materi yang sangat luar biasa.
dan membuat kita tuh dengan sangat menambah wawasan kita terhadap isu terkini yang merupakan hal yang juga penting untuk dikritisi. Nah, saya ingin bertanya mengenai apa ya? Mengenai hal yang telah disampaikan tadi, yakni lebih pada perspektif masyarakat dari korban pelecehan seksual. Karena kan di sekitar kita itu masih banyak ya orang yang tidak paham mengenai bahwasanya orang yang menjadi korban pelecehan seksual itu bukan orang yang memang seharusnya dilecehkan gitu. Karena kan masih banyak ya yang masyarakat kita tuh yang menganggap bahwasanya korban itu sekaligus orang yang memberikan akses gitu. Karena kan korban itu berhak untuk dilecehkan semisal karena dia memiliki pakaian yang minim dan sebagainya seperti itu. Dan setelah menjadi korban pula, dia tuh akan mendapatkan stigma-stigma negatif dari masyarakat seperti dia bukan perempuan baik-baik, dia perempuan yang yang tidak terhormat dan lain sebagainya gitu. Nah, namun sangat disayangkan di lingkungan pesantren itu kan orang yang orang yang baik itu memiliki kayak pelabelan tersendiri. Salah satunya yang mana hal tersebut itu didasari oleh dalil-dalil agama gitu kan. Tapi mungkin pemahaman mereka yang kurang tepat itu menyebabkan orang yang mengalami pelecehan seksual juga dilabeli sebagai orang yang tidak baik gitu secara agama. Nah, apakah hal tersebut itu bisa dirubah dari tatanan masyarakat kita, dan bagaimana ya supaya kayak kita itu selaku manusia juga bisa memanusiakan sesamanya tanpa menjudge mereka berdasarkan dalil agama yang kurang tepat. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ayu untuk pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab sama Mas Atma, biar kita dua arah aja diskusinya. Silakan. Tadi juga sempat saya sampaikan ya, sebenarnya praktik pelecehan seksual ini dapat terjadi di mana saja, seperti ya di pesantren ini. Maksudnya korban pelecehan seksual itu bukan hanya perempuan yang sering keluar malam, bukan mereka yang menggunakan pakaian sensual, pakai topless, pakai rok yang minim, tapi juga santri yang diwajibkan untuk memakai hijab, yang memakai pakaian tertutup di pesantren itu juga masih menjadi korban. Sehingga yang sebenarnya bisa dilakukan adalah saya sebenarnya sudah memandang optimis ya kemarin ketika disahkannya UU PKS itu, di mana sebenarnya keterangan korban itu bisa dijadikan sebagai bukti. Sehingga yang perlu dilakukan adalah untuk terus mensosialisasikan, terus menyebarkan tentang apa yang ada di undang-undang tentang tindak pidana dan kekerasan seksual itu, bahwa nggak perlu kita takut untuk, oh nanti birokrasinya rumit, nanti alat buktinya gimana, kan nggak ada saksi, nggak ada gimana, nggak ada hasil visum, karena sebenarnya keterangan dari korban itu bisa dijadikan sebagai alat bukti. Kemudian terkait stigma yang ada di masyarakat terkait korban pelecehan seksual itu sebenarnya masalah yang sistemik ya saya bisa bilang, karena ini juga berkaitan dengan isu gender tadi, tentang bahwa perempuan yang dilecehkan itu bukan perempuan yang baik-baik. Yang bisa dilakukan adalah dengan ya dimulai dengan diskusi-diskusi seperti ini, dengan melakukan pembahasan tentang isu-isu pelecehan seksual di ruang-ruang yang formal. Maksudnya untuk membuat pembahasan tentang seksualitas itu bukan sebagai hal yang tabu. Maksudnya selama ini kan seringkali pembahasan yang membawa nama seksual itu dianggap sebagai ajakan untuk melakukan tindakan asusila. Sebenarnya kan nggak juga. Ini kan juga sebagai bentuk edukasi tentang isu-isu pelecehan seksual, bahwa pelecehan seksual juga nggak kenal gender kok. Seperti tadi yang kasus di Ogan Ilir itu, santri laki-laki itu sebenarnya 32 orang tuh juga disodomi oleh pelaku. Jadi sebenarnya isu ini bukan hanya isu yang penting untuk perempuan saja sebenarnya. Jadi ya mungkin kita harus lebih sering, harus lebih membiasakan lah untuk membahas hal-hal seperti ini. Baik, bagaimana Mbak Ayu?
Sudah Baik, terjawab. terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, baik. Mungkin satu lagi ya ini untuk Adistia Eka, dipersilakan untuk pertanyaannya. Nanti Mas Akmal bisa langsung menjawab saja ya, Mas. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materi dari Mas Atma. Mungkin saya bukan bertanya sih, lebih ke menanggapi gitu. Nah, kan ini konteksnya ke kekerasan seksual di pesantren. Nah, yang kita tahu sendiri pesantren itu ya di Islam. Nah, itu sedangkan kita juga sebaiknya harus apa ya, mendalami dan juga memahami bahwa di konteks agama Islam itu sendiri juga bahkan diatur itu bagaimana kekerasan seksual, bahkan sebelum kekerasan seksual itu ya dilarang gitu, seperti kayak contohnya ya seperti yang udah banyak semua tahu ya tentang jangan mendekati zina. Nah seperti itu kan salah satu contohnya. Nah mungkin hal yang menarik di sini adalah ketika apa ya, aktor-aktor atau ya aktor di sebuah katakanlah pesantren itu belum memahami atau belum merealisasikan makna dari agamanya sendiri, yaitu Islam. Nah, dengan ajaran-ajarannya. Nah, mungkin kalau konteksnya untuk kekerasan seksual ini, yang mungkin yang saya yang saya perhatikan, jika yang jadi perhatian itu, saya takutnya itu konteks makna pesantren itu sendiri akan sedikit bergeser atau mungkin jelek karena dengan adanya kekerasan seksual ini, apalagi kekerasan seksual yang seperti gunung es, jadi makin kesini makin banyak gitu kasusnya. Nah mungkin dari pendapat kakaknya sendiri itu bagaimana sih tentang nanti akan ada mungkin ya, tapi ya semoga saja tidak, itu akan ada peleburan makna gitu dalam konteks pesantrennya itu sendiri, padahal yang disalahkan harusnya ya pelakunya gitu, bukan pesantrennya atau bahkan ajaran agama Islamnya gitu. Itu sih yang bisa saya tanggapi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Adistia Eka. Mungkin dari Mas Atma ada tanggapan terkait kalau terkait kemudian ini dikhawatirkan untuk katakanlah merusak citra pesantren, kemudian nanti pesantren gimana, masa pesantren harusnya menjadi tempat untuk belajar agama justru menjadi tempat terjadinya kasus kekerasan seksual. Saya rasa itu bukan hal yang harus dikhawatirkan ya, karena justru dengan semakin terbukanya informasi terkait kekerasan seksual yang ada di pesantren, atau justru semakin banyak masyarakat yang tahu bahwa di pesantren itu sebenarnya juga ada loh hal-hal kayak gini, itu nanti juga membuat saya, ini justru hal yang sebenarnya harus terus kita upayakan lah, supaya pesantren itu juga dapat diawasi oleh masyarakat yang ada. Jadi karena pandangan yang selama ini menganggap pesantren itu eksklusif, pandangan yang selama ini menganggap pesantren tempat yang suci, terhindar dari semua dosa, katakanlah seperti itu, saya rasa juga harus dipertimbangkan ulang dengan adanya kasus-kasus ini, sehingga saya sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan ya kalau kemudian pesantren itu menjadi citranya buruk atau seperti apa. Justru dengan adanya kasus-kasus seperti ini membuat pemerintah itu seharusnya melakukan standarisasi ulang tentang apa yang bisa disebut pesantren, atau bagaimana sebuah lembaga itu dapat menjalankan fungsinya sebagai pesantren itu harus lebih ketat lagi. Sehingga jika nanti di kemudian hari ada kasus-kasus kekerasan seksual lain, saya rasa ya itu harus harus diamplifikasi lagi supaya masyarakat itu justru tahu, oh di pesantren itu kita juga harus hati-hati loh ketika memilih pesantren, karena nggak semua pesantren itu aman. Jadi mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan ya. Baik, terima kasih Mas Atma atas tanggapan yang telah diberikan. Karena waktu kita sudah berakhir untuk diskusi di Mimbar Merdeka Sosiologi ini, mungkin sebelum saya tutup, perkenankan saya untuk memberikan review terkait hasil diskusi pada malam hari ini, yakni kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja, pada siapa saja, dan dalam kondisi apa saja.
Pesantren yang digadang-gadang tempat untuk menuntut ilmu dan agama yang dirasa aman nyatanya menjadi tempat para pelaku pelecehan untuk beraksi. Hal tersebut membuktikan fungsi dan peran pesantren sebagai lembaga pendidikan sosial dan dakwah perlu dikaji ulang, terutama untuk para pemimpin pesantren yang memiliki otoritas penuh di dalam pesantren, agar tidak untuk terus-menerus menyalahgunakan kuasa tersebut. Nah, baik, untuk diskusi mimbar Merdeka Sosiologi pada malam hari ini telah berakhir. Saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih dan permintaan maaf atas segala kekurangan dan salah-salah kata. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Mas Atma yang sudah memaparkan materi dan sharing-sharing terkait isu-isu yang sangat menarik pada malam hari ini, dan juga para audiens yang sudah berkenan untuk meluangkan waktunya di malam Jumat kali ini. Baik, atas segala kesediaan teman-teman sekalian, terima kasih saya ucapkan. Saya tutup dan sampai jumpa di Mimbar Merdeka Sosiologi 2023 part selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.